Halo teman-teman, here is Afi. So, we are in Word Official. Oke teman-teman, jadi hari ini Afi bakal membahas tentang mata kuliah itu ya, ke sistem pertahanan lanjut. Tapi sebelum mengarah ke sistem pertahanan lanjut nih, beberapa dokumentasi, terutama teman-teman banyak banget yang berpikiran kalau misalnya sistem pertahanan itu ketika kita menjadi admin kita harus pakai Linux dan Linux. Kalau tanpa terminal kita nggak kita kayak belum ngeri, jadi belum dikira seorang hacker atau belum dianggap sebagai seorang admin jaringan yang profesional lah. Tetapi mindset itu kan hanya mindset untuk anak yang sekarang ya. Tapi kita lihat sudut pandang ke depan nih. Mereka yang udah kerja pasti ya ya balance lah. Ada yang pakai Linux dan yang pakai OS lain seperti Windows atau Mac. Tapi sebenarnya balik ke pribadi masing-masing, seberapa jago sih kita kalau misalnya menggunakan sistem operasi yang sudah ada gitu. Jadi di sini aku bakal memperkenalkan, Afif bakal memperkenalkan tentang basic aja nih. Basic gimana sih cara kita jadi network apa ya istilahnya ya? Ya pengamat jaringan di mana kita menggunakan device yang sudah ada yaitu Android, teman-teman. Jadi di sini kita bakal mempraktikkan dan Afi bakal memperkenalkan beberapa aplikasi rekomendasi untuk teman-teman yang mungkin nggak megang laptop tapi pengen ngamatin jaringan yang kita akses nih. Jaringan yang kita akses itu MAC address-nya berapa, IP-nya apa, terus atau mungkin pengen mapping portnya di beberapa website atau segala macamnya itu lah. Kalau misalnya di laptop kan kita kenal kalau buat mapping kan Nmap. Kalau misalnya buat buat monitoring selebihnya kan pakai Wireshark ya. Atau mungkin teman-teman misal pengen ngeping ya tinggal ping google.com. Kalau misalnya pengen ngeping Google atau ping lainnya bisa lewat CMD atau terminal. Nah, di sini Afi bakal memperkenalkan dulu di sesi ini tentang beberapa aplikasi, nggak beberapa sih, dua aplikasi yang bisa jadi rekomendasi teman-teman. Siapa tahu teman-teman buat ngecek jaringan aja. Nanti ini bakal prefer ke pertahanan jaringan ketika sudah diimplementasikan lebih lanjut. Oke. Jadi kita langsung masuk aja. Oke, di sini Avi ada dua aplikasi nih. Yang namanya pertama ada Fing FING, dan yang kedua adalah Network Utilities. Untuk aplikasinya bisa teman-teman temuin di Play Store. Ya oke. Kita cari dulu Fing. Nah, ini Fing. Ada Network Utilities. Nah, di Play Store nih. Ini ya teman-teman ya. Ini bisa teman-teman download dan install gitu. Ini Network Utilities dan ini adalah Fing. Keduanya itu fiturnya ya fungsinya itu ya, ini nih. Kelihatan kan? Free Network Scanner Fing ya, Free Network Scanner. Kemudian untuk Network Utilities juga sama fungsinya teman-teman. Di sini utilities are software utilities designed to analyze and configure various aspect of computer network gitu. Untuk konfigurasi jaringan. Di sini Afi memperkenalkan dan selebihnya teman-teman bisa mempraktekkan sendiri, bisa explore lebih lanjut lagi, oke. Okay? Dan di sini baik lagi ke device, ke aplikasi ya. Balik lagi ke aplikasi. Di sini ada dua aplikasi di HP Afi yaitu Fing sama Network Utilities yang tadi udah Afi kenalkan ke teman-teman. Selebihnya teman bisa download di Play Store, ada semua. Lalu kita pertama bakal ekspor Fing dulu. Oke, di sini Fing dari Afi jaringannya di aplikasi Fing udah terhubung ke jaringan Jolali Solat. Nih, Jolali Solat jaringannya, dan ini di sini juga kedetek nih penyedia internet wifi yang Afi pakai itu apa nih, Bisnet. Jadi teman-teman ketika teman-teman terkoneksi di jaringan luar, di jaringan publik terutama di cafe, teman-teman mau identifikasi network yang teman-teman gunakan saat di cafe itu bisa nih pakai aplikasi Fing untuk memindai
penyedia internetnya itu apa dari IndiHome atau dari Visit atau segala macamnya atau dari XL Home dan lain sebagainya gitu. Yang pertama Afif bakal analyze sini ada pindah perangkat. Perangkat apa aja sih yang terhubung di aplikasi ini? Di aplikasi yang terhubung di jaringan ini maksudnya, sorry. Di sini ada router yang kita pakai ya untuk meneruskan jaringan. Kemudian Xiaomi Redmi itu HP Avi sendiri, terus ada perangkat pintar. Perangkat pintar itu eh lampu di kamar Avi. Di sini ada laptop TAF, ini laptopnya Avi, terus generik ini dan desktop seluler. Nah, ini yang ngebleng-ngebleng ini itu mereka device yang apa ya, yang jauh dari jangkauan, tapi yang di sini jangkauannya deket-deket gitu. Gitu. Tapi yang aktif 5 perangkat sih, itu 2 3 4 5. Oh, mungkin ada perangkat yang enggak terkoneksi gitu. Ada yang jauh dari jangkauan, maksudnya ada yang terkoneksi, ada yang enggak. Oke. Jadi nggak perlu pakai if config, nggak perlu pakai apa halnya, nggak perlu pakai termux. Mungkin kalau termux kan mungkin agak berat, kita bisa pakai Ving ini. Kemudian internetnya penyedianya Bisnet, ya bisa bandingkan operator juga teman-teman. Di sini Bisnet lokasinya di mana gitu. Lalu oke, di sini untuk memecahkan masalah jaringan kita ya. Di sini ada pemindah WiFi tadi udah kita akses, ada ping, ada traceroute, ada nyalakan LAN. Kalau nyalakan LAN ini Avi belum install lagi, mungkin teman bisa explore di sini untuk membangun perangkat atau pesan jaringan. Oh, ini mengoneksi antar device gitu teman-teman gitu. Membuat profile gitu. Buat komunikasi biasanya komunikasi FTP. Ya, komunikasi FTP. Terus di sini ada ping untuk nge-ping tentunya. IP address-nya apa teman-teman coba? Kita bisa pakai IP address anggap aja kita ping Google ya, google.com. google.com. Kita ping google.com deh. Nah, di sini secara grafikal bisa enak teman-teman bisa dilihat. Di sini untuk ping google.com-nya targetnya Google ping rata-rata 119, wow. Tinggi banget. Nggak ngontak. Nggak cepet sih, stabil. Nggak stabil juga sih, bisa dibilang nggak stabil. Jadi ping minimumnya 27, ping maksimumnya 349, fluktuatif ya. Paket loss-nya itu alhamdulillah nggak ada. Paket loss itu biasanya pingnya berapa ya? Pokoknya kalau misalnya ada, ketika kita ping terus current time out-nya agak lama, agak panjang, biasanya kita ngedetek paket loss-nya gitu. Kemudian ping udah ya, traceroute. Traceroute ini itu untuk menampilkan atau mengukur rute teman-teman. Jadi mengukur rute ketika kita pengen ngecek paket nih. Ibaratnya kalau misalnya kita beli barang di JNE, kita akan pengen nge-tracking paket nih. Di situ kan kita lihat paket kita sampai mana ya, berapa lama ya ketika paket kita dari titik A ke titik B nyampe. Nah, traceroute ini fungsinya juga sama teman-teman. Coba ya, kita coba traceroute Google. Oke. Kita tunggu prosesnya teman-teman. Oke. Sebenarnya Avi jelasin kalau misalnya yang hijau ini itu karena ya udah berhasil. Jadi udah berhasil kita nge-trace nih di IP utama, IP pertama, kemudian IP selanjutnya, terus mengalir. Nah, waktu di sini itu dia ada kendala request timeout ya, nggak ngedetek berapa ms. Terus di sini kena timeout lagi, hop ke 18 timeout lagi, sini timeout lagi teman-teman. Jadi masih belum terdeteksi karena paketnya masih agak lambat di sininya gitu. Bukan agak lambat sih, ibaratkan kayak iya. Time-nya itu, current time-nya itu di sini trace routing-nya itu ya di sini ngedetek nih berapa ms kita melihat paket tuh saya dikirimkan gitu. Poinnya intinya di situ aja sih kalau trace route ya. Kemudian aplikasi kedua nih. Aplikasi kedua di sini ada network utilities. Network utilities ini lebih kompleks ya. Di sini ada information tentang di halaman utama, information tentang IP kita, terus kita pakai apa, terus addressnya kita apa gitu. Di sini ada analyze, di sekitar kita ada jaringan apa aja. Kemudian statistiknya.
Oke, statistik ini statistik dari penggunaan jaringan di setiap device kita. Itu di setiap aplikasi kita di dalam device kita maksudnya, sorry. Kemudian di sini kita bisa lihat nih ada IP discover. Yang ini tuh buat nge-scan IP yang ada di sekitar kita. Oke. Nah, kan yang connect ke router kita ya. Kemudian di sini ada IP ring scanner. IP ringnya berapa nih? Gitu. Oke, di sini udah kita bisa cek. Ini Xiaomi dari HP sendiri. Terus ada UPnP scan and control. Ini Avi masih belum tahu sih cara penggunaannya karena ini nggak kedetek sama sekali ya. Nanti next time Avi coba lagi. Ping seperti tadi fungsinya ya, buat ngoping. Tapi sini pingnya itu lebih kalau bisa dibilang cepet kali ya. Coba ya google.com. Tes. Oh iya, di sini fungsinya sama kayak CMD sih kalau bisa Avi bilang. Kalau misalnya CMD kan 4 kali ngetouch, yang 4 kali ngetouch dapat respon feedbacknya. Istilah three-way handshake di pingnya itu sejumlah 4 kali kalau misalnya ping biasa. Tapi kita bisa setting di sini nih. Dan untuk protokolnya ICMP, kita pakai ICMP aja, timeoutnya 1000. Ini bisa teman-teman setting cone-nya 3, kita bisa cone-nya 4 atau mungkin cone-nya unlimited. Gitu. Oh, ini belum. Time to live size-nya oke. Ya pokoknya itulah teman-teman ya. Kemudian di traceroute sama google.com. Buat ke tracing nih. Tadi sama kayak tadi ya teman-teman ya. Jadi di sini 1 sampai 12 kena feedback, tapi waktu ke bawah dia kayak no reply gitu. Gitu. Jadi paket ibaratkan kalau misalnya di sini ya bisa kita baca kalau misalnya di sini ada transaksi rahasia atau mungkin kita nggak bisa ngetek ya, kita nggak bisa ngetek buat yang di sini, yang di IP ini itu nggak kedetek. Jadi logikanya gimana ya? Pokoknya ketika kita transfer kita pengen nge-tracking, kita nggak bisa nge-tracking gudang ke 13 sampai ke 18, tapi tiba-tiba aja nyampe ke gudang ke 19 gitu. Ini gitu. Kemudian di sini ada DNS, ada port scanner yang kayak Nmap ya teman-teman ya. Kita mau nge-scan apa, misal mau nge-scan amicom.ac.id. Nah, kita bisa lihat nih yang open port berapa aja gitu. Ada port FTP, SSH, DNS, HTTP, POP3, IMAP, dan banyak port yang open. Jadi ini sama kayak Nmap tapi di HP. Jadi teman-teman nggak usah risau, download aja Network Utilities ini gitu. Kemudian di DNS record amicom.ac.id, record DNS-nya ya. Nih recordnya udah kelihatan nih, siapa teman-teman mau pakai gitu. Kemudian ada WUIS juga untuk nge-track itunya. Tapi untuk WUIS yang bagian ini aku masih bingung, soalnya kalau misalnya WUIS di Linux ya, nggak hanya di Linux sih, WUIS di laptop atau di browser kita bisa nge-tag detail gitu, cukup detail sih. Nah di sini masih belum kelihatan cukup detail gitu. Tapi mungkin ada sesuatu yang bisa Avi otak-atik. Kemudian WUIS sudah, kita masuk ke IP calculator. Ini sama halnya kalau misal teman-teman main di Jarcom ya, atau mungkin di teman-teman main di jaringan, network defense-nya ya, untuk ketika kita mau setting IP, untuk ngebatasin IP yang kita gunain, kita pakainya gimana nih, untuk subnetnya berapa mau kita pakai, terus range IP-nya dari berapa ke berapa gitu. Nih di sini ada ya, pokoknya kalau misalnya simulasi Jarcom juga bisa kepake sih. 1 Nah, pokoknya ini di situ ya. Kemudian server checker ini apa ya? Nah, pokoknya ini belum tahu juga sih ini. Mungkin teman-teman bisa explore lagi yang server checker ini. Misalnya telnet dan SSH, tau lah telnet dan SSH itu buat apa fungsinya.
buat naikin profil kan ya. Mau naikin profil antar device. Oke, mungkin itu aja sih. Oke, itu aja teman-teman. Jadi mungkin ya, terakhir ya, Bonjour browser. Oke, di sini Bonjour browser ini TeamViewer ya dari laptop Avi. Nah, laptop Avi TeamViewer-nya tapi bisa kedetek ke sini. Jadi karena kita memanfaatkan resource TeamViewer juga yang masih Avi enable di laptop, jadi bisa kedetek jadi di router gitu. Itu aja sih. Oke, mungkin cukup itu aja teman-teman untuk penjelasan Avi tentang aplikasi Android yang bisa teman-teman pakai buat network mapping. Selebihnya mohon maaf kalau dari setiap penjelasan Avi ada yang masih membingungkan atau mungkin ada yang masih kurang jelas atau mungkin masih ada yang problem. Teman-teman bisa bantu Avi untuk ekspor dan kita bisa sharing bareng, dan siapa tahu bisa bertukar pikiran. Teman-teman ada ide, teman-teman ada masukan, silahkan aja sampaikan di kolom komentar ya, di kolom komentar Root Official. Dan jangan jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Jangan capek buat belajar karena kita sama-sama berproses, kita sama-sama untuk berjuang untuk mencari ilmu gitu teman-teman. Terima kasih sudah menonton video dari Root Official, dan jangan lupa nonton banyak video lagi karena kita punya konten-konten menarik tentang IT nih. Oke. Jadi see you for next video and bye bye.